Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Insan Hazaka pada kelas 10 jurusan akuntansi dan keuangan lembaga dengan materi persamaan dasar akuntansi. Berikut uji kinerja saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Luar biasa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada sehat semuanya. Anak-anakku, seperti biasanya sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu ya. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Semoga dengan membaca doa tadi, Allah beri kemudahan dan pemahaman kepada kita semua dalam belajar hari ini. Amin. Nah, anak-anak, sebelum ibu lanjutkan ke pembelajaran, tolong periksa kerapian kalian dulu. Sudah rapi belum? Baju dimasukkan? Sudah. Oke. Misalkan ada sampah di sekitar kalian, tolong buang ke tempat sampah. Ada. Oke. Alhamdulillah ya, semuanya udah beres. Langsung ibu absen terlebih dahulu ya. Almira hadir. Angel Hadir. Aulia Hadir. Devina Dina Hadir. Erika Salsabila Sylvia Sakit. sakit Rita hadir Zevania Hadir. hadir. Ada teman kita yang nggak masuk hari ini satu ya. Ya. Kita doakan semoga teman kita yang lagi sakit segera Allah beri kesembuhan dan bisa Amin. belajar kembali bersama kalian. Oke, berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu nasional sebagai rasa bentuk
konsep pengukuran uang, konsep kelangsungan usaha, konsep akuntansi, konsep biaya, konsep periode akuntansi, konsep penandingan, konsep upaya dan hasil. Oke, keren ya teman-teman. Capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Nah, di sini nanti anak-anak materinya yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Adapun capaian pembelajaran adalah peserta didik mampu memahami ruang lingkup persamaan dasar akuntansi dan peserta didik mampu menghitung pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Adapun tujuannya, peserta didik mampu memahami ruang lingkup persamaan dasar akuntansi. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi unsur kegunaan dan bentuk serta rumus pada persamaan dasar akuntansi. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya, anak-anak. Kemarin kan Ibu udah bahas tentang konsep dasar akuntansi, siklus akuntansi, terus dan di sini adalah saatnya kita akan mempraktekkan kegiatan inti dari akuntansi itu sendiri, yaitu membuat persamaan dasar akuntansi. Nah, kalian kira-kira tahu nggak sih persamaan dasar akuntansi itu apa? Tahu. Ya, Rica ya. Persamaan dasar akuntansi adalah dasar utama dalam proses pencatatan akuntansi yang menyatakan bahwa jumlah aset atau harta suatu perusahaan selalu sama dengan jumlah kewajiban atau utang dan ekuitas atau barang. Keren banget teman-teman. Kemudian di sini utang. Misalkan anak punya bekal ya, dari rumah dikasih bekal sama mama. Nah, jadi di kantin uangnya habis, anak-anak ambil dulu, itu namanya utang. Jadi artinya utang itu apa? Kewajiban harus dibayar. Kemudian modal, ada modal itu. Modal apa? Oke, siap, keren. Oke, itu tadi. Silakan untuk mengecek kalian pemahaman kalian sebelum Ibu jelaskan. Tolong anak-anak keluarkan HP kalian semuanya. Oke, sudah ada beberapa yang hampir selesai. Ibu cek lagi. Pada hari ini, yang Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang persamaan dasar akuntansi. Silahkan anak-anak simak dengan baik nanti ya, apa isi dari video pembelajaran ini. Simak dengan baik ya video pembelajarannya. Seperti yang kamu ketahui, dalam kegiatan akuntansi, setiap transaksi yang bersifat keuangan harus dicatat dan dilaporkan. Tapi, bagaimana cara mencatatnya ya? Nah, di dalam akuntansi, ada sebuah konsep persamaan dasar akuntansi yang harus diikuti dalam setiap pencatatannya loh. Sebelumnya, kamu tahu tidak apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi merupakan sebuah rumus dasar yang selalu digunakan pada perhitungan akuntansi, di mana konsep umum ini dijadikan alat untuk menyelesaikan masalah akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi, terlebih dahulu kamu harus mengetahui macam-macam unsur persamaan dasar akuntansi ya. Untuk lebih mudahnya, aku akan mengajakmu untuk melihat kegiatanku sebagai seorang pengusaha. Aku seorang pengusaha yang baru saja mendirikan perusahaan di bidang jasa pengiriman barang dengan nama Gushkilat. Aku mendirikan perusahaanku ini dengan uang kas senilai 300 juta rupiah yang berasal dari uang pribadiku. Kemudian aku mempunyai kendaraan senilai 150 juta rupiah yang dibeli menggunakan uangku senilai 50 juta rupiah dan sisanya terdiri dari 100 juta rupiah. Lalu aku juga mempunyai seperangkat komputer
merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan. Contoh lain dari harta itu ada gudang usaha, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber dana perusahaanku tadi yang berasal dari itu atau yang disebut dana pemilik perusahaan itulah yang dinamakan modal atau ekuitas. Lebih lengkapnya, modal merupakan hak pemilik atas harta perusahaan yang sudah dikurangi dengan kewajiban. Sedangkan kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaanku kepada pihak lain karena melakukan pinjaman itu dinamakan utang. Itulah beberapa unsur persamaan dasar akuntansi. Dari situ, kamu bisa mengelompokkan bahwa harta atau aset itu termasuk ke dalam aktiva, sedangkan utang dan modal termasuk ke dalam pasifa. Aku kasih tahu nih, untuk mengukur performa perusahaan, biasanya aku menggunakan rumus seperti ini. Harta atau aset sama dengan utang ditambah modal atau ekuitas. Yang artinya, aset memiliki posisi yang sejajar dengan jumlah utang dan modal atau ekuitas. Hari ini, aku akan mengelompokkan berbagai transaksi yang terjadi pada perusahaanku selama bulan Februari tahun 2022. Yuk, bantu aku untuk mengelompokkannya. Sebelumnya, kita harus membuat tabel seperti ini dulu ya. Oke, sekarang kita bisa mulai mengelompokkannya. Pada tanggal 1 Februari tahun 2022, aku sebagai pemilik perusahaan menyetorkan uang kas sebesar Rp4.800.000 sebagai modal awal. Karena kas merupakan harta, maka ditulis pada kolom aktiva. Dan juga uang kas ini digunakan untuk modal, maka kita tulis juga pada kolom pasifa yang bagian modal ya. Kemudian pada tanggal 5 Februari tahun 2022, dibeli peralatan kantor seharga Rp1.250.000, dibayar dengan kas sebesar Rp750.000, dan sisanya dibayar pada bulan Maret. Dari transaksi ini kita tulis pada kolom aktiva bagian peralatan sebesar Rp1.250.000, dan di bagian kas ditulis minus Rp750.000, sehingga bagian kas menjadi Rp4.050.000. Dan sisa uang yang akan dibayar bulan Maret kita tulis pada kolom pasifa bagian utang sebesar Rp500.000. Dan pada tanggal 26 Februari tahun 2022 diterima pendapatan jasa angkut sebesar Rp1.500.000. Karena menerima pendapatan, maka kita tulis pada kolom pasifa bagian modal sehingga modalnya menjadi Rp5.900.000. Dan kita tulis di bagian kas sebesar Rp1.500.000, sehingga uang kas menjadi Rp4.900.000. Setelah semua transaksi dikelompokkan, maka langkah selanjutnya kita mencocokkan total dari kolom aktiva dan juga pasifa, di mana total antara aktiva dan juga pasifa harus sama. Oke, langsung saja kita jumlahkan kolom aktiva yaitu kas dan juga peralatan, sehingga didapatkan hasilnya sebesar Rp6.150.000. Sedangkan total pada kolom pasifa yaitu utang dan juga modal sebesar Rp6.150.000. Karena total antara aktiva dan juga pasifa sama, maka persamaan dasar akuntansi tersebut sudah benar. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui persamaan dasar akuntansi kan? Selamat belajar! Itu tadi video pembelajaran tentang persamaan dasar akuntansi. Kira-kira pemaparan video tadi bisa ditangkap, bisa diterima, dipahami? Bisa. Oke, keren. Coba Ibu mau tanya nih, kalau kalian menyimak benar-benar nih tentang video yang Ibu tayangkan tadi, apa sih isi dari video tadi? Ada yang tahu? Bisa Bu. Bisa? Ya, silakan. Pengertian dasar akuntansi Ya. yaitu sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan. Oke, keren. Terima kasih. Adalah aset sama dengan total ditambah modal. Oke, bagus. Ada lagi tanggapannya lainnya? Oke, ini tadi berarti anak-anak menyimak dengan baik ya apa isi dari video pembelajaran persamaan dasar akuntansi ini tadi.
lagi. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau sedikit jelaskan nih tentang persamaan dasar akuntansi. Untuk ini peta konsepnya, ya. Rumus persamaan dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi ini adalah pengertian dan rumus persamaan dasar akuntansi. Tadi udah dijelaskan ya bahwa arti dari persamaan dasar akuntansi apa? Persamaan dasar akuntansi, ya? Persamaan dasar akuntansi adalah dasar pertama dalam proses pencatatan akuntansi yang menyatakan bahwa jumlah aset atau harta suatu perusahaan selalu sama dengan jumlah kewajiban atau utang dan ekuitas atau hutang. Oke, jadi jumlah harta serta kewajiban dan hutang itu harus sama, harus seimbang. Kalau nggak sama apa coba? Tidak ada. Oke, harta sama dengan hutang minus modal. Harta itu masuk dalam akun sedangkan utang sama modal masuk dalam akun paham semuanya ya? Nah, terima kasih. Setelah ini coba Ibu mau memberikan sebuah kasus permasalahan yang kalian nanti pecahkan. Tolong anak-anak bentuk kelompok. Ya, silakan anak-anak buat kelompok. Satu kelompok 5 siswa. Ayo, udah ditentukan? Silakan buat kelompoknya masing-masing. Tolong duduk sini, siapa? Duduknya di sana semuanya, nggak apa-apa. Udah? Ini kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini Ibu akan menyajikan sebuah permasalahan ataupun kasus yang harus kalian kerjakan, ya. Nanti tiap-tiap kelompok udah Ibu kasih ini ya ketentuannya di sini. Kelompok 1 membuat analisis transaksi persamaan dasar akuntansi. Kelompok 2 menulis persamaan dasar akuntansi, mencatat ya. LKPD-nya ke Ibu. Kelompok 2, kelompok 4. Nih, kelompok 2 mana? Nah, kelompok 1. Ini kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Silakan dikerjakan dari sekarang. Nah, oke, Ibu. Nah, silakan. Iya. Jadi tanggal 19 nih petunjuknya, baca dulu. Ya, 1 sampai tanggal 16. Tulis di sini. Nomor tanggal berapa? Nomor 1. Ya, lihat di soal nomor 1. Nih, baca dulu nih. Coba baca dulu pertanyaannya. Ya, berarti maksudnya kemana? Ke kas. Kasnya modal sama modal. Oke? Iya, betul. Di sini ya. Untuk selanjutnya juga sama kayak gitu. Nih, ya. Tinggal dilanjutin aja. Udah bulannya.
memberikan pencatatan persamaan dasar akuntansi 1.200.000. Kasnya bertambah 1.200.000 dan pendapatannya juga bertambah 1.200.000. Oke, lanjut. Pada tanggal 11 Januari, pembelian peralatan sebesar 2 juta, tunai 1 juta sisanya kredit. Aset kasnya berkurang 1 juta. Aset peralatannya bertambah 1 juta. Pembelian itu sama utangnya bertambah 1 juta. Oke. Pada tanggal 16, pembayaran utang kepada vendor sebesar 500. Aset sama kas berkurang 500 dan liabilitas atau utang berkurang 500. Baik, ini saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ada yang ditanyakan dulu, tanyain dulu. Untuk kelompok lain, ada yang mau ditanyakan atau yang menanggapi presentasinya? Iya. Itu kan tadi perawatannya bersama. Iya, tanggal berapa? Tanggal 11 Januari. 11 Januari, coba cek lagi tanggal 11 Januari. Yang pembelian peralatan 2 juta, tunai 1 juta sisanya kredit. Iya. Kan peralatannya bertambahnya harusnya 1 juta. Kalau 2 jawabnya 1 juta. Gitu ya. Harusnya bertambah apa berkurang? Bertambah berkurang? Oke. Ya, terus apa lagi nih tambahannya? Untuk peralatannya? Peralatannya Sama ya, bertambah. Jadi mungkin kelompok 2 nanti tadi kurang bukti ya untuk ini buat pembelian, tapi tulisannya akan bertambah, harusnya kan berkurang. Oke, good ya Bapak, nanti bisa lebih teliti lagi ya. Tepuk tangan buat kelompok 2 berani presentasi. Kita kasih apa buat kelompok 2? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Go! Setelah kalian presentasi tadi ya dapat kita simpulkan ya bahwa pencatatan persamaan dasar akuntansi itu apa? Hasilnya harus jawaban kalian udah pada beres semuanya belum? Ada yang belum tadi kelompok 2. Kelompok 2 tadi kesalahannya di mana? Tanggal 11 harusnya 2 juta. kasnya berkurang tambah. Tambah tapi ditulisnya Berkurang. Oke, tapi sekarang udah paham ya? Siapa yang bisa menyimpulkan untuk materi yang Ibu sampaikan tadi? Rina, oke silakan Rina. Jadi persamaan dasar akuntansi adalah dasar utama proses pencatatan akuntansi yang menyatakan bahwa total aset atau harta suatu perusahaan selalu sama dengan jumlah kewajiban atau utang dan likuiditas modal. Persamaannya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah likuiditas. Oke. Tapi di sini ada yang kesulitan tidak? Persisnya? Tidak. Tidak. Untuk mencatat ke persamaan dasar akuntansi? Keren, terima kasih ya. Baik, anak-anak dari pembelajaran ya, kita lihat dulu ya, nanti udah tadi pembelajarannya dari video udah Ibu apa tadi? Tampilkan, kemudian PPT udah, untuk tugas kelompok juga udah. Nah, coba untuk kelas akuntansi punya yel-yel? Punya. Kita itu kita yel-yel dulu. Yel-yelnya apa? Tanggal 11 Bekasi happy. Oke, parents Siap.
selama kalian belajar. Rina, mana Rina? So, pesan kamu apa Rina? Pembelajaran bahasa seperti ini membuat saya lebih mengenai akuntansi. Akuntansi itu tidak sulit ya? Iya. Yang penting kita udah paham untuk teorinya. Jadi kita terapkan di dalam rumusnya tadi udah apa ya? Coba rumusnya tadi apa coba? Oke ya. Nah itu kesannya. Kesannya senang. Kesannya senang. Iya. Oke, terima kasih ya buat yang udah ngasih pesan dan kesan. Coba ibu pengen satu lagi yang ngasih pesan dan kesan biar ibu teh tahu. Si Pak, Kita. Pesannya apa ya? Bebe apa senang? Pesannya senang belajar akuntansi apalagi sama ibu. Itu lebih mengerti, paham itu yang tujuan ibu anak-anak mengerti. Oke, terima kasih ya buat Nah, setelah ini kalian tadi presentasikan udah, tapi ibu sekarang mau cek kalian satu-satu ya mengerjakan proses ya. Nanti ibu nilai siapa ini akan tadi kan yang waktu pretest kalian nilainya masih bervariasi. Nah, setelah ibu kasih pembelajaran ini kira-kira ada peningkatan enggak, paham benar enggak seperti yang kalian ungkapkan tadi. Silahkan buka kembali HP-nya sayang, keluarkan HP-nya, buka link quizisnya ya. Buka link quizisnya. Ada berapa soal itu silahkan. Insya Allah gampang kalau kalian mengikuti pembelajaran dengan baik. Pasti kalian bisa mengerjakannya. Ya, nomor sampai 5 jawabannya pada benar semuanya. Terus nanti coba sampai soal terakhir. Ibu minta nilainya lebih bagus dari yang tadi. Ketika ibu dikasih pretest tadi, anak-anak hasilnya bagaimana? Ibu cek. Oke. Sudah nomor berapa? Rina. Oke, lanjut. Gimana bisnisnya? Gampang apa susah? Gampang. Lanjutkan. Oke, bener juga nih, keren. Lihat. Terus. Ya. Wih, bener. Coba ikut cek yang sini. Ibu juga buka nih. Yang ibu pantau kalian benernya berapa yang salah. Tapi kebanyakan udah di level 80% yang benar. Coba. Iya.
Ibu senang sekali sama kalian. Teruslah kalian semangat dalam belajarnya, tetap optimis ya, karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Untuk ketua kelas silahkan untuk pimpin doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Oke, silakan dirapikan dulu, masukin ke tas bukunya. Oke, untuk yang pulang nanti yang paling rapi dulu baru boleh pulang. HP-nya siapa tuh jatuh? Nanti Yang HP-nya ya. Oke, paling rapi. Itu bersyukur Ibu. Ya, mari kita tutup dengan membaca bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih anak-anak, kalian udah hebat belajar pada hari ini. Terima kasih buat semuanya ya. Oke, paling rapi dulu. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pulang paling rapi, coba nanti salin ke ibu ke sini ya. Yang belakang untuk yang paling rapi kelompok sini, silakan.